Selamat siang, kelas 11 AKL. Hari ini kita ketemu lagi dengan Miss Ernest dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Miss Ernest berharap kalian tidak akan bosan ya melihat video Miss Ernest, malah akan semakin semangat ya dengan belajar akuntansi keuangan ya. Nah, di mana kemarin kita sudah mempelajari tentang kartu piutang dan surat konfirmasi piutang ya. Hari ini kita akan mempelajari laporan rekapitulasi piutang. Namun, kita lihat dulu soalnya ya, transaksinya dan pengertiannya. Yaitu pembuatan laporan piutang ditujukan untuk memberikan informasi mengenai posisi piutang perusahaan dalam periode laporan. Data yang diinformasikan dalam laporan piutang tergantung keperluan manajemen terkait. Sumber data penyusunan laporan piutang adalah kartu piutang dan hasil analisis piutang. Nah, kita lihat di sini ada contoh studi kasus 2, ada toko Aneka, lalu ada toko Rahayu. Kita lihat lagi ada toko apa? Nah, ada toko Desi, ada toko Haris, ada toko Karunia, dan ada toko Sartika ya. Kita lihat pelaporan rekapitulasi piutang. Nah, di sini ada PT Nusantara Sakti, laporan mutasi piutang bulan Oktober 2017. Ini dalam satuan rupiah. Nah, itu ada kolom nama debitur, ada saldo awalnya, saldo 1 Oktober 2017, dan yang termasuk ke dalam daftar mutasi dan saldo akhirnya, yaitu saldo 31 Oktober 2017. Yang kita lihat pertama adalah kartu piutang PT Toko Aneka Jaya ya. Di sini diberi keterangannya bahwa saldo awalnya 8.500.000 dan di mutasinya itu ada debit 11.500.000 dan ada kredit 7.500.000 dan juga ada saldo akhirnya nih 12.500.000 ya. Kita akan buktikan di kartu piutangnya. Nah, ini dia kartu piutangnya. Benar ya, di toko Aneka Jaya yang beralamat Semarang, di situ ada saldonya 8.500.000 ya. Nah, terus juga di kolom mutasi dengan debit dan kredit itu ada transaksi yaitu 11.500.000 dan 7.500.000 ya. Nah, sehingga di saldo akhirnya itu ada 12.500.000 ya. Jadi itu kita masukkan semua ya. Sekarang kita lihat lagi toko Rahayu. Laporan mutasinya. Toko Rahayu laporan mutasinya saldo awalnya 12.800.000 dan di debit mutasinya ada 12.300.000 dan di kredit mutasinya ada 12.800.000. Sedangkan di saldo akhirnya saldo 31 Oktober 2017 itu ada 12.300.000. Kita lihat transaksinya dapatnya dari mana? Nah, ini adalah transaksinya. Saldo awalnya itu adalah 12.800.000 dan mutasi debitnya itu adalah 12.300.000 dan mutasi kreditnya itu adalah didapat dari pertambahan 7.800.000 ditambah 5 juta, yaitu 12.800.000 dan saldo akhirnya itu adalah 12.300.000 ya. Kalian bisa lihat saldo akhirnya adalah 12.300.000 ya. Berarti benar ya. Pelaporan mutasi piutangnya. Sekarang kita lihat lagi toko Desi. Saldo 1 Oktobernya 2017 saldo awalnya 3.750.000 dan sedangkan di kolom mutasi debit maupun kreditnya tidak ada dan saldo akhirnya 3.750.000. Kita lihat ya toko Desi ya. Kita lihat toko Desi. Oke, ini adalah toko Desi ya. Berarti benar ya, saldo awalnya 3.750.000 sedangkan saldo akhirnya 3.750.000 ya. Nah, selanjutnya kita lihat toko Haris Jaya. Kita lihat di laporan mutasi piutangnya. Toko Haris Jaya di situ saldo awalnya atau saldo 1 Oktobernya 2017 14.250.000
Dan untuk mutasi debitnya itu ada 8.750.000 dan untuk mutasi kreditnya ada 14.250.000, sedangkan saldo akhirnya ada 8.750.000. Kita lihat ya toko Haris Jaya. Oke, di sini ada toko Haris Jaya. Ya benar ya, saldonya 14.250.000 dan sedangkan di kolom mutasi debit itu ada 8.750.000 dan di kolom mutasi kredit yaitu hasil dari pertambahan 6.250.000 ditambah dengan 8 juta. Berarti totalnya adalah 14.250.000. Sedangkan untuk saldo akhirnya adalah 8.750.000 ya. Nah, sekarang yang untuk selanjutnya kita lihat lagi toko Karunia ya. Toko Karunia. Nah, kita lihat ya. Toko Karunia saldo awalnya 11 juta, kolom mutasi debitnya 9.550.000 dan di kolom kredit mutasinya 11 juta. Berarti saldo akhirnya itu ada 9.550.000. Kita lihat di kolom kartu piutangnya ya. Oke, tadi toko Karunia ya, berarti benar ya. Nah, saldonya itu 11 juta saldo awalnya dan di kolom mutasi debit yaitu 9.550.000 dan di kolom mutasi kreditnya itu hasil pertambahan dari 6.500.000 ditambah 4.500.000. Berarti hasilnya adalah 11 juta. Nah, untuk saldo akhirnya itu adalah 9.550.000 ya. Kita lihat lagi ada toko Sartika selanjutnya. Untuk saldo awalnya 13.500.000 dan untuk kolom debitnya itu 13.900.000 dan itu untuk kolom kreditnya adalah 13.500.000 dan saldo akhirnya adalah 13.900.000 ya. Kita lihat. Kita lihat toko Sartika benar ya. Untuk kolom saldonya 13.500.000 dan untuk kolom debitnya itu hasil pertambahan dari 6.700.000 ditambah 7.200.000 yaitu adalah 13.900.000 dan sedangkan di kolom mutasi kreditnya itu adalah 13.500.000 sehingga di saldonya adalah 13.900.000. Itu adalah saldo akhirnya. Kita lihat ya. Benar. Ya. Nah, untuk endingnya itu harus kalian jumlahkan semuanya. Saldo awalnya berapa, yang terjadi di debit itu berapa, yang terjadi di kredit itu berapa, dan saldo akhirnya itu berapa. Jadi harus kalian hitung ya. Dan untuk tugas hari ini, Miss Ernest tidak akan memperbanyak tugas kalian, tetapi tolong buatkan laporan mutasi piutangnya dari kartu piutang yang kita buat kemarin ya, yang tugas kemarin ya. Itu yang kalian buat ya, laporan mutasi piutangnya ya. Untuk tugasnya misalkan tunggu sampai hari ini jam 3 siang ya. Jadi santai aja mengerjakannya, ini gampang karena Miss Eres juga mengerjakan ya. Jadi Miss Eres tahu kecepatan kalian dalam menghitung itu seperti apa ya. Itu aja penjelasan dari Miss Eres berharap ilmu yang Miss Eres berikan dapat berguna untuk kalian di masa yang akan datang ataupun masa yang sekarang. Terima kasih.